kasih. Salam jumpa kembali bersama saya Yosef Batu kepada pemirsa YouTube dimanapun yang sedang menyaksikan channel ini. Malam hari ini kami menyampaikan terima kasih dulu buat Pak Willy. Selamat malam Pak Willy. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Pak Willy merupakan salah satu tokoh Bupati Belu periode 2015-2020 yang saat ini mungkin kita akan diskusi bersama Pak Willy soal aktivitas-aktivitas beliau semenjak tidak lagi menjadi seorang bupati. Mungkin Pak Willy bisa cerita sedikit aktivitas selama ini buat apa saja? Back to basic. Back to basic. Ya, saya seorang pengusaha dan saat ini sudah tidak menjabat bupati lagi, kembali menjadi pengusaha dan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya banyak sekali kegiatan yang saya lakukan. Contoh ada pertanian, mengembangkan beberapa jenis rumput bersama masyarakat, juga ada sedikit tanam jagung, mengisi waktu. Salah satu juga yang lagi heboh katanya sekarang Pak Willy mengisi waktu dan menjadi seorang montir di bengkel. Apakah itu betul? Itu hobi. Itu hobi ya. Oh ya, baik pemirsa. Jadi sebagian hobi. Itu aktivitas Pak Willy selama ini semenjak tidak lagi menjadi Bupati Belu. Kabupaten Belu yang berbatasan dengan negara Timor Leste, tentunya Indonesia, semakin banyak pencapaian yang diraih oleh Pak Willy dengan Pak Ose ya, waktu menjabat sebagai Wakil Bupati saat itu. Banyak kegiatan-kegiatan atau fokus program yang dicanangkan, penerapan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dunia saat ini, seperti yang pemirsa bisa ikuti selama itu, salah satunya adalah Festival Fulan Fehang. Itu benar Pak? Baik, jadi Festival Fulan Fehang itu pada saat saya dengan Pak Ose masih menjabat sebagai bupati, dan kami berdiskusi bagaimana memperkenalkan tarian Likurai. Untuk memperkenalkan tarian Likurai perlu sesuatu yang luar biasa. Kalau biasa saja tidak akan menarik perhatian. Jadi yang luar biasa yaitu bagaimana kita menghadirkan 6.000 orang penari. 6.000 orang penari otomatis tidak bisa dalam satu gedung, harus outdoor, di luar. Makanya kita pilihlah tempat yang namanya Fulan Fehang, dan kebetulan tempat itu diciptakan Tuhan begitu indah. Untuk mengeksplor keindahan itu kita membuat festival, yaitu Festival Fulan Fehang dengan penari Likurai. Penari Likurai yang akhirnya penari-penari itu sudah sampai ke kancah internasional, mulai dari festival yang dilakoni di Fulan Fehang. Akhirnya kita ikuti bersama bahwa ada beberapa penari yang kita ketahui bahwa mereka itu juga sempat pentas ke luar negeri untuk mempromosikan soal budaya Kabupaten Belu. Kira-kira perasaan Bapak seperti apa? Perasaan saya sebagai orang Belu tentu bangga bahwa tari Likurai itu satu tari yang luar biasa, dan kita beberapa kali pentaskan di Fulan Fehang. Ini tari Likurai ini sempat mencuri perhatian dari pihak istana pada saat 17 Agustus. Ya,
penari-penari itu diundang ke istana untuk tampil menarikan tarian Likurai di sebelum pembukaan upacara 17 Agustus tahun 2019. Setelah tampil di 17 Agustus pembukaan Asian Games untuk ikut tampil di Papua ya kalau tidak salah pembukaan Asian Games waktu itu. Di Jakarta. Ya, pembukaan Asian Games di Jakarta tampil. Setelah itu waktu festival ada beberapa orang koreografer dari luar negeri ikut menyaksikan. Menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Mereka datang bersama-sama dengan koreografer yang kami undang pada saat itu, Mas Eko Suprianto, dan puji Tuhan tari Likurai ini bisa pentas di beberapa teater di Eropa, termasuk Jepang. Dan harusnya tahun ini ada pentas lagi, tapi karena ada satu dan lain hal, tahun ini sedikit ada halangan. Kami berharap tahun depan kontrak itu mereka akan perpanjang untuk tampil lagi ke Eropa. Baik, Pak Willy. Dari festival yang diselenggarakan, Pak Willy, di situ ada kita memperkenalkan pertama soal Fulan Fean sendiri. Selain Fulan Fean, kita juga memperkenalkan soal tarian Likurai itu sendiri. Sehingga dari pentas-pentasan yang sudah dipromosikan itu akhirnya Fulan Fean mendapat suatu penghargaan yaitu API juara satu bukit tertinggi. Kira-kira itu idenya seperti apa? Jadi idenya mengalir saja. Mengalir saja. Ya, dia mengalir seperti, jadi kita tidak membuat oh ini harus begini harus, dan kita juga tidak berpikir bahwa satu saat Fulan Fean itu akan mendapat penghargaan dari pihak-pihak tertentu, dan kita membuat festival ini tanpa mengharapkan ada penghargaan. Tapi puji Tuhan pada saat festival ini dilakukan sudah bisa mendapat penghargaan dari kementerian. Oke, baik. Pemirsa, itu tadi soal festival Fulan Fean yang kita sudah ketahui bersama bahwa festival ini masuk pada rekor muri dunia dengan menghadirkan 6.000 penari. Selain festival di bidang budaya, ada juga kita flashback kembali ke belakang dulu soal Mall Pelayanan. Mall Pelayanan ini juga menjadi sesuatu yang sebenarnya baru di Nusa Tenggara Timur. Itu juga ide itu datangnya dari Pak Willy sebagai bupati waktu itu. Kira-kira Pak Willy bisa menceritakan sedikit kisahnya bagaimana sehingga bisa menerjemahkan ide ini dari pemerintah pusat sehingga bisa hadirkan Mall Pelayanan di Kabupaten Belu yang pertama di Nusa Tenggara Timur. Jadi semangat dari semua pemimpin pimpinan daerah itu punya semangat, yaitu melayani masyarakat. Bagaimana kita menerjemahkan melayani masyarakat itu secara baik. Jadi saya menerjemahkan bahwa melayani masyarakat secara baik, saya melihat bahwa ada perizinan terpadu satu-satu. Dan ini biasanya ini menjadi dinas yang tidak dilirik. Begitu saya jadi bupati, saya melihat bahwa ini pelayanan terpadu ini menjadi seksi kalau kita atur secara baik. Makanya saya pindahkan kantor perizinan, saya pindahkan di pusat kota, di kantor daerah lama yang kita
sedikit renovasi, kita cek lagi, dia menjadi bagus dan sungguh layak untuk masyarakat Kabupaten Belu. Jadi kita memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan juga memberikan karena kita berada depan Indonesia, karena kita ada di tapal batas, karena kita ada di perbatasan. Jadi memberikan bukan saja pelayanan pada masyarakat Indonesia, tapi pelayanan juga pada masyarakat internasional, karena kita ada di batas, tentu berhubungan dengan masyarakat internasional. Jadi kita juga memberikan pelayanan pada masyarakat internasional secara baik. Sempat Pak Willy, saya flashback lagi soal kemarin Pak Menteri yang hadir untuk meresmikan mall pelayanan itu sedikit memuji dari kantor yang dibangun karena terpusat di kota, bahkan lantai pun dia memuji bahwa wah di sini menggunakan keramik, tidak sama seperti kami di Banyuwangi. Waktu itu beliau sebagai Bupati Banyuwangi waktu itu, tidak sama seperti di Banyuwangi. Kira-kira penerapan apa yang bisa Pak Willy bagikan? Oh ya, terima kasih Pak Menteri sudah datang meresmikan. Saya pernah bertemu beliau di Banyuwangi. Jadi ya ini seharusnya saya menyampaikan terima kasih khusus pada Pak Menpan sekarang. Pada saat beliau jadi bupati, saya datang ke Banyuwangi ya, untuk bagaimana melihat pelayanan publik yang sudah lebih dahulu dibangun di Banyuwangi. Akhirnya mengadopsi dari Banyuwangi diterapkan di Kabupaten Belu atau ya kurang lebih seperti itu. Tapi suatu kebanggaan Bupati. Pelayanan publik cuma ada di NTT yang satu atap, sehingga banyak dari kabupaten-kabupaten yang saya ketahui mereka datang melakukan studi banding di Kabupaten Belu, yang mana mereka akan menerapkan pelayanan publik satu atap itu di daerah mereka masing-masing. Di setiap daerah kan ada kantor perizinan, ya, perizinan satu atap. Tetapi yang belum mereka lakukan terintegrasi seperti di Kabupaten Belu. Jadi saya juga berterima kasih untuk para ASN yang pada saat itu bisa dengan cepat menangkap keinginan-keinginan yang saya sampaikan, sehingga inovasi yang bukan saya sendiri ya, dibantu oleh ASN yang begitu luar biasa, sehingga inovasi ini menjadi terdepan untuk kalau tidak salah pada saat itu untuk Indonesia bagian timur, Kabupaten Belu. Wah, ini sangat luar biasa pemirsa YouTube yang sedang menyaksikan wawancara saya bersama Pak Willy. Ini sesuatu ide yang baru yang dikembangkan, diadopsi dari salah satu kabupaten dan diterapkan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan sebuah negara, yaitu Timor Leste. Pak Willy, kita lanjut sedikit, loncat sedikit lagi. Oke. Setelah pemerintah provinsi menerapkan provinsi sebagai wilayah pariwisata, ada sebuah patung yang dibangun di Kabupaten Belu. Tapi patung itu, kalau saya melihat bahwa patung ini menambah PAD yang begitu sangat tinggi, karena apa? Dia membuka ruang bagi negara-negara tetangga bisa untuk datang berkunjung ke situ. Kira-kira ide Pak Willy bisa menceritakan kira-kira ide Pak Willy itu datangnya dari mana sehingga bisa berpikir untuk membangun sebuah patung tertinggi di Kabupaten Belu? Jadi begini, kita di daerah perbatasan, pemerintah pusat pada saat itu Presiden kita Bapak Joko Widodo semangat
yang luar biasa untuk membangun daerah perbatasan. Dan bagaimana beliau mengatakan atau inovasi-inovasi beliau memajukan daerah-daerah perbatasan. Nah, kita Kabupaten Belu, jadi daerah perbatasan itu bukan Kabupaten Belu saja yang berbatasan dengan negara lain. Banyak kabupaten yang berbatasan dengan negara menjadi daerah perbatasan. Dan kebetulan kita berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Tapi yang secara lebih nyata dengan Timor Leste karena satu daratan. Ya. Dan secara kebetulan masyarakat di Kabupaten Belu juga mayoritas beragama Katolik. Negara Timor Leste, masyarakat di sana juga beragama Katolik. Nah, untuk membangun perbatasan, pemerintah pusat sudah mencanggamkan pembangunan perbatasan. Dan pada saat saya menjadi bupati, saya berpikir orang dari timur itu tidak akan ada beberapa hal yang bisa dilakukan di Indonesia. Pertama datang belanja, yang kedua datang wisata banyak jenis. Yang saya ingin tawarkan wisata rohani. Wisata rohani ini domainnya gereja. Jadi ya, pemerintah harus bisa membantu gereja mendesain wisata rohani ini. Dan satu saat nanti kalau sudah berjalan secara normal, ini akan diambil alih oleh harapan saya diambil alih oleh gereja. Ya, untuk kelola ya, untuk kerjasama bagaimana wisatawan rohani. Makanya patung Bunda Maria itu kita bangun di Teluk Gurita. Sangat luar biasa cerita dari Pak Willy tentang 3 hal yang saya tangkap dari diskusi kita tadi. Yang pertama, bagaimana mendesain sebuah wisata menarik perhatian publik ke Kabupaten Belu, apalagi Kabupaten Belu berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, ini menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lain untuk menangkap peluang yang diberikan dari pemerintah pusat. Seperti itu. Mungkin Pak Willy, ini terakhir. Masyarakat Belu merindukan Pak Willy. Kira-kira ini terakhir. Ya. Masyarakat Belu merindukan Pak Willy. Ya. Kira-kira ada sepenggal kalimat atau kata yang disampaikan kepada masyarakat. Baik, sebelum saya jawab ini, saya ingin sedikit sambung terkait dengan semangat pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden bagaimana membangun perbatasan. Kita ada impres nomor 1 terkait dengan pembangunan perbatasan. Dan pada saat itu saya sebagai bupati membangun patung Bunda Maria. Harapan saya ini sebagai satu umpan bahwa ini pemerintah daerah sudah mulai membangun. Dan pemerintah pusat, karena ada semangat dari daerah, pemerintah pusat akan mensupport semangat dari pemerintah daerah, sehingga mungkin ada dana atau ada apa satu saat, ini harapan saya ya, satu saat ada support dana dari pemerintah pusat sehingga pembangunan Bunda Maria ini bisa lebih bagus. Saya dengar kunjungan wakil gubernur ke patung. Ya, datang wakil gubernur juga mengatakan ingin lewat APBD 1 membantu, tapi ya,
saya mau tagih gubernur, wakil gubernur. Sampai saat ini Pak Wakil Gubernur sudah janji, saya dengar. Oh, di bawah kaki Bunda Maria, Pak Wakil Gubernur janji, oh saya akan taruh uang dan APBD 1. Tapi sampai saat ini belum direalisasi. Ada di mana saya tidak tahu. Saya berharap Pak Wakil Gubernur juga menonton YouTube ini, sehingga ini mohon maaf ya, ini Pak Wakil Gubernur, ini sedikit sentilan supaya apa yang dijanjikan Pak Wakil Gubernur itu bisa terlaksana. Dan saya juga masih mengharapkan, walaupun sudah tidak menjadi bupati, mengharapkan ada dari pemerintah pusat juga masih bisa membantu kelanjutan dengan patung Bunda Maria ini, karena dari data yang saya tahu bahwa kunjungan per tahun itu bisa mencapai kurang lebih 90.000 sampai 100.000 orang per tahun datang berkunjung ke sana. Baik, Pak Yos tadi mengatakan masyarakat kabupaten merindukan Bapak. Merindu, saya juga rindu sama. Jadi kita punya kerinduan yang sama. Ya. Baik, jadi salam hangat untuk semua masyarakat Kabupaten Belu. Kalian ada di hati saya yang paling dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa YouTube. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Willy selaku Bupati periode 2015-2020. Pak Willy sudah menceritakan soal kilas balik bagaimana dia menginput program-program dari nasional seperti festival dan akhirnya mencapai sebuah prestasi yang luar biasa, yaitu masuk pada rekor muri, dan berikut berani mempromosikan budaya di Kurai ke internasional, bahkan patung Bunda Maria yang kini menjadi destinasi keunggulan Kabupaten Belu, dan yang terakhir tadi soal pelayanan publik di Kabupaten Belu. Tentu ini menjadi harapan kita bersama bahwa prestasi-prestasi ini terus ditingkatkan sehingga Kabupaten Belu menjadi kabupaten yang diminati oleh seluruh kalangan, baik itu lokal, provinsi, bahkan nasional dan internasional. Terima kasih, saya Yosef Batu, saya pamit undur diri. Nantikan kami lagi di episode selanjutnya.